Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 6, kali ini kita akan belajar bersama lagi materinya PPKN tema 7 tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Kepemimpinan atau pemimpin itu adalah orang yang diberi kepercayaan untuk mengatur sesuatu dengan bijak serta bertanggung jawab. Contohnya, seorang ayah memimpin keluarganya di rumah. Tanggung jawab ayah sebagai pemimpin keluarga harus memberi contoh yang baik, membiayai kehidupan keluarganya, menyekolahkan anak-anaknya, dan lain sebagainya. Lalu apa keterkaitan nilai-nilai Pancasila dengan kepemimpinan? Pancasila itu sebagai pandangan hidup kehidupan masyarakat dan bangsa. Seorang pemimpin akan berhasil dalam memimpin jika dapat memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinannya. Tugas seorang pemimpin yang pertama mengatur anggotanya, yang kedua menyatukan seluruh anggota dalam mencapai tujuan bersama, yang ketiga memandu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam organisasi atau kelompok. Nah, berikut ini ada nilai-nilai sila pertama dalam Pancasila. Yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, selanjutnya ini adalah contoh kisah penerapan sila pertama. Pak Erwin itu adalah Ketua RT 03 di Dusun Rejo. Selama kepemimpinannya, beliau telah berhasil meningkatkan kualitas kehidupan beragama di RT 03 melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan atas instruksi Pak Erwin, seperti memperbaiki rumah ibadah dan memperbarui berbagai fasilitas untuk meningkatkan semangat para pemeluk agama dalam beribadah. Pak Erwin juga memberikan keteladanan bagi warganya dalam kehidupan beragama seperti beribadah secara tekun dan memberikan kesempatan bagi pemeluk agama lain untuk beribadah. Di samping itu, Pak Erwin juga selalu mengajak warganya untuk menjaga persatuan di antara umat beragama. Nah, pada contoh kisah penerapan sila pertama tersebut, Pak Erwin telah melakukan penerapan nilai-nilai dalam sila pertama Pancasila, yaitu dia memberikan keteladanan bagi warganya seperti beribadah secara tekun dan memberi kesempatan bagi pemeluk agama lain untuk beribadah. Selanjutnya nilai-nilai sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, berikut ini adalah contoh kisah penerapan sila kedua. Pekerjaan yang diemban oleh Dr. Wahyu Fitriana bukanlah pekerjaan yang ringan.
Ia pernah melewati hutan belantara pada malam hari dengan diiringi hujan yang lebat, tetapi pulang dengan tangan hampa karena pasiennya tidak mampu membayar. Ia juga sering menerima bayaran bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk bahan makanan. Meski menghadapi berbagai kesulitan, Dr. Wahyu tetap ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Ia merasa bahwa menolong masyarakat yang sedang mengalami masalah kesehatan merupakan kewajibannya sebagai seorang dokter. Nah, dari contoh kisah tersebut, Dr. Wahyu telah melakukan penerapan nilai-nilai sila kedua, yaitu dengan berperi kemanusiaan terhadap orang lain. Jadi walaupun dia melakukan pengobatan tanpa dibayar, tetapi Dr. Wahyu tetap ikhlas dalam menjalankan tugasnya, karena ia merasa harus menolong masyarakat yang sedang mengalami masalah kesehatan. Selanjutnya, nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, berikut ini adalah contoh kisah penerapan sila ketiga. Desaku dipimpin oleh seorang lurah perempuan, namanya Buwati. Pernah suatu ketika terjadi pertikaian di desaku. Buwati turun tangan secara langsung untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Buwati mendamaikan pihak yang bertikai dan berhasil menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Buwati tidak ingin pertikaian tersebut memecah belah warga. Untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan warga, Buwati sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti jalan sehat atau acara keagamaan agar warganya dapat hidup rukun dan harmonis. Nah, dari kisah tersebut, Buwati sebagai pemimpin di desa itu telah menerapkan nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila, yaitu dia berusaha untuk mendamaikan warganya yang sedang bertikai supaya tidak memecah belah hubungan antar warga, serta usahanya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan warga. Beliau sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti jalan sehat atau upacara keagamaan agar warganya dapat hidup rukun dan harmonis. Selanjutnya, nilai-nilai sila keempat Pancasila. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Nah, berikut adalah contoh kisah penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Pak Herman adalah seorang kepala sekolah di sebuah desa. Suatu hari, Pak Herman ingin mengirimkan siswanya untuk mengikuti lomba cerdas cermat di kota. Namun ada masalah yang mengganggu pikiran Pak Herman, yaitu masalah biaya. Akhirnya Pak Herman mengadakan musyawarah yang diikuti oleh para guru. Berbagai usulan dari guru telah diterima dan menyepakati untuk melakukan penggalangan dana. Hingga akhirnya setelah hasil penggalangan dana terkumpul, siswa yang akan dikirimkan Pak Herman untuk mengikuti lomba cerdas cermat pun dapat berangkat ke kota. Nah, dari kisah tersebut, Pak Herman
telah menerapkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu dengan mengadakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, nilai-nilai sila kelima dalam Pancasila. Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, suka bekerja keras. Yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, berikut ini adalah contoh kisah penerapan sila kelima Pancasila. Suatu pagi, ibu terkejut melihat Widi kembali ke rumah beberapa menit setelah berangkat ke sekolah. Widi pulang ke rumah karena karya patung yang harus dikumpulkan pada hari itu tertinggal di rumah. Karya patung Widi tertinggal karena ia bangun kesiangan akibat menonton TV hingga larut malam, sehingga ia tergesa-gesa ketika berangkat ke sekolah. Padahal ibunya tahu bahwa Widi sudah bekerja keras menyelesaikan karya patungnya sendiri tanpa bantuan orang lain selama beberapa hari. Lalu ibu menasihati Widi agar lebih bisa untuk memimpin dirinya sendiri serta bertanggung jawab. Kemudian ibu menyuruh Widi kembali ke sekolah dan menyemangati Widi dengan menghargai kerja keras Widi yang telah menyelesaikan karya patungnya. Nah, dari kisah tersebut, Widi telah menerapkan nilai-nilai sila kelima, yaitu karena dia telah bekerja keras untuk menyelesaikan tugas karya patung. Nah, berikut ini adalah contoh lain dari penerapan nilai-nilai sila dalam Pancasila. Yang pertama, berkata jujur ketika melakukan kesalahan, itu adalah contoh sila pertama. Yang kedua, tidak mengganggu orang lain saat beribadah, juga sila pertama. Menjenguk orang sakit, itu sila kedua. Menggalang dana untuk korban bencana, sila kedua. Bangga dengan keragaman budaya bangsa, itu adalah contoh sila ketiga. Kemudian mau berteman dengan orang yang berbeda suku, itu contoh sila ketiga. Melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan, itu sila keempat. Mau menerima saran dan masukan orang lain saat berdiskusi, itu sila keempat. Tidak bergaya hidup mewah dan tidak boros, itu sila kelima. Dan suka bekerja keras, itu juga sila kelima. Nilai-nilai kepemimpinan dan contohnya. Religius, contohnya selalu berdoa dalam mengawali dan mengakhiri kegiatan, selalu mengucapkan rasa syukur dalam segala aktivitas. Kemudian disiplin, contohnya selalu melakukan sesuatu sesuai dengan yang telah ditetapkan. Contohnya tepat waktu dan menepati janji. Yang ketiga, bekerja keras, selalu bekerja seperti tidak mengenal lelah, selalu semangat dan tidak pernah mengeluh. Yang keempat, toleran, selalu baik dengan keluarga dan orang di sekitarnya, selalu memaklumi kekurangan yang dimiliki orang lain. Yang kelima, humanis. Humanis ini maksudnya adalah kemanusiaan, selalu welas asih atau kasih sayang terhadap keluarga dan suka membantu orang lain. Manfaat kepemimpinan yang baik. Yang pertama, menjadikan orang-orang di sekitarnya menjadi lebih mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Meniru sikap pemimpin yang selalu bersyukur. Yang kedua, menjadikan kegiatan dan jadwal aktivitas di lingkungan yang dipimpinnya menjadi lebih teratur, sehingga orang akan lebih merasa nyaman di lingkungan tersebut. Yang ketiga, membuat orang lain dapat meneladani untuk menerapkan sikap kerja keras dan pantang menyerah dari seorang pemimpin di lingkungan tersebut. Yang keempat, menjadikan hubungan orang-orang yang berada di lingkungan tersebut menjadi harmonis. Yang kelima, membuat orang-orang di sekitarnya sangat menyayanginya, baik keluarga maupun tetangga-tetangga, maupun orang-orang di sekitarnya. Membuat beliau, pemimpin itu, disegani di lingkungan masyarakat. Ciri-ciri pemimpin yang baik dan contohnya.
Yang pertama, rela berkorban. Yang kedua, mempunyai nilai-nilai keteladanan. Yang ketiga, disiplin, kerja keras, dan kerja cerdas. Yang keempat, pantang menyerah atau gigih. Yang kelima, mendahulukan kepentingan bersama. Yang keenam, mampu bekerja sama dan berkomunikasi. Yang ketujuh, kemauan untuk terus belajar atau terus memperbaiki diri. Yang kedelapan, toleran dan bertanggung jawab. Contohnya, yang pertama, kepala sekolah yang selalu peduli akan kesulitan guru dan murid-murid di sekolahnya, selalu mencari jalan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru dan murid-murid di sekolahnya. Contoh yang kedua, seorang ketua RT yang sabar mendengarkan keluhan warganya yang kemudian melakukan musyawarah bersama, berusaha mengambil keputusan yang baik dengan mengutamakan kepentingan warganya daripada kepentingan pribadi. Mengembangkan sikap kepemimpinan. Nah, kalian sebagai siswa harus dari sekarang belajar untuk mengembangkan sikap kepemimpinan. Caranya yang pertama, bertanggung jawab saat melaksanakan tugas. Yang kedua, bekerja sama dengan baik bersama orang lain. Yang ketiga, mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, berlatih bijaksana dalam mengambil keputusan. Manfaatnya, itu yang pertama menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, menjadi lebih disiplin. Yang ketiga, memiliki kepedulian yang tinggi. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam koperasi. Koperasi itu didirikan untuk memajukan kesejahteraan bersama. Pengelolaan koperasi bersifat demokratis. Artinya, semua kegiatan operasional koperasi dilaksanakan secara terbuka dan dalam setiap pengambilan keputusan didasarkan pada kesepakatan seluruh anggota koperasi. Nilai-nilai Pancasila dalam keanggotaan koperasi. Yang pertama, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, mampu menempatkan kesatuan, serta kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Yang kelima, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Nah, oke anak-anak, untuk materi tema 7 PPKN sudah selesai. Terima kasih telah menyimak video ini. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.